Saudara calon Hakim Agung Pak Suradi, saya membaca dengan seksama makalahnya dan penjelasannya. Atas seizin Ketua, mau tanya dulu karena ini dari situ nanti saya jalan. Apakah saudara calon Hakim Agung Pak Suradi sudah pernah membaca RUU KUHP yang dibahas di DPR? Izin Ketua kalau bisa dijawab lebih dulu baru saya masuk. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Kalau begitu, dengan rekonstruksi RKUHP yang tadi disajikan, sangat menarik ini, seandainya KUHP ini selesai dalam waktu yang singkat ini, dan kemudian diberlakukan 2 tahun kemudian, dan seandainya saudara menjadi Hakim Agung, tentu ini adalah bahan baku utama untuk Pak Suradi menjalankan tugas atau tupoksi utama di Mahkamah Agung. Pertanyaan saya adalah, dengan banyaknya perdebatan, diskusi, beberapa pasal yang muncul dalam RUU KUHP ini, apa pandangan saudara tentang perbedaan pandangan di masyarakat itu? Apakah saudara masih tetap setia pada double track system itu untuk pertanggungjawaban pada perbuatannya juga pelakunya? Karena 2 poin ini saudara menganggapnya menghormati hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pemidanaan juga tadi disebutkan pasal 10 itu, yaitu pengumuman putusan hakim dan penjatuhan hukuman tindakan itu ya. Saya ingin meminta pandangan saudara calon Hakim Agung, karena Anda hakim sejak di bawah sampai terus ke atas karirnya, pada pencurian-pencurian kecil yang terjadi di masyarakat dan menjadi viral gitu ya. Ada nenek Mina, ada kakek Samirin, dan yang lain-lain. Dan lebih fokus lagi adalah ketika pencurian yang dilakukan masyarakat di enklap-enklap perkebunan, lalu pihak perkebunan menggunakan outsourcing dan mem-BAP sendiri, menyerahkan ke polisi, polisi kemudian mengambil alih, diteruskan ke jaksa, masuk ke hakim. Ini kaitannya rekonstruksi juga. Kalau KUHP tadi rekonstruksi, karena diangkat di halaman alinea pertama adalah rekonstruksi menurut Profesor Andi Hamzah itu ya. Apakah karena ini perkara-perkara kecil, rekonstruksi untuk hal-hal yang kecil ini Bapak lakukan juga dalam menjatuhkan putusan-putusan itu sampai nanti akhirnya kalau Bapak nanti pegang Hakim Agung ya untuk itu. Karena kata rekonstruksi ini bagi saya penting sekali, baik tadi rekonstruksi secara makro RUU KUHP-nya, tapi juga rekonstruksi pada perbuatan pidananya. Yang kalau saya baca catatan Bapak membuat makalah di Komisi Yudisial, yaitu soal pertanggungjawaban delik pidana kaitannya dengan pembunuhan yang bermotifkan kejahatan kesusilaan. Ini bukan suatu perkara yang mudah, ini perkara yang juga rumit dan sering sekali menjadi perdebatan di publik. Ini direkonstruksi, kira-kira begitu, bagaimana caranya dan seterusnya, sehingga terbuktilah apakah ada aspek kesalahan baik sengajaan maupun keapan dan seterusnya. Pertanyaan saya tidak pada itu, tapi rekonstruksi keadilan perkara-perkara yang kecil, karena ini akan sampai juga ke tangan Mahkamah Agung. Pertanyaan saya ke situ tadi, jika saudara terpilih menjadi Hakim Agung, rekonstruksi ini, cara meletakkan pelaku kejahatan ini, apakah tetap akan Bapak lakukan? Yang terakhir pimpinan, saya sampaikan yang ketiga, terakhir. Saya ingin tanya saudara
calon hakim agung, selama memutus perkara, pernahkah Bapak mengingat atau tahu kira-kira berapa ratus atau berapa ribu putusan yang sudah Bapak putus? Tapi apakah Bapak tahu ada berapa putusan Bapak yang tidak bisa dieksekusi? Karena saya selalu beranggapan bahwa rasa keadilan itu adalah sesuatu yang harus sampai kepada pencari keadilan, bukan hanya sekedar menang di atas kertas dan putusan, tapi menerima piala keadilan itu. Apalagi Bapak pernah di pengadilan negeri dan seterusnya, yang juga menjadi tokoh penting mengeksekusi putusan yang sudah datang dari Mahkamah Agung atau yang sudah inkrah. 3 pertanyaan saya ini, pimpinan, saya ajukan kepada calon hakim agung ini untuk bisa dijawab dalam forum yang sangat terhormat ini. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya.